Selamat pagi. Hari yang baik ini kita merenungkan Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kondisi dan realita kalau kita merenungkan hari-hari ini, ayat firman Tuhan yang kita baca menegaskan bahwa ada banyak anak-anak muda dan teruna-teruna yang menjadi lelah, lesu, dan tersandung. Orang-orang muda, orang-orang yang merasa bisa dan kuat, hari-hari ini sedang digoncang oleh Tuhan. Karena sebenarnya kekuatan yang kita miliki bukanlah berasal dari kita, bukanlah berasal dari apa yang kita miliki dan kita bisa dapat, tetapi sesungguhnya datang daripada Tuhan. Lalu ayat 31 saudaraku mengakhiri saudaraku dari perikop Yesaya 40 ini tentang saudaraku prinsip yang sangat luar biasa, yaitu prinsip menanti-nantikan Tuhan. Saudara, berapa banyak kita hari-hari ini mau duduk diam menanti-nantikan Tuhan? Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, itu adalah kunci yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang tidak mengalami kekuatan Tuhan karena saudaraku dia lupa mempraktekkan prinsip ini, yaitu to wait upon the Lord. Saya ingin bagikan ada 4 hal, elemen ketika kita menantikan Tuhan. Yang pertama adalah mendengar. Kita perlu mendengar Roh Kudus berbicara. Mendengar secara aktif, saudara. Orang yang menantikan Tuhan, menunggu, itu cenderung saudaraku orang bisa cepat bosan. Kalau kita suka menanti, menunggu biasanya bosan. Tetapi itu wait upon the Lord. Kita harus bisa mendengar Tuhan mau bicara apa. Jadi kita mendengar dengan aktif, saudara ya. Kita mau mendengar Tuhan berbicara apa. Lalu yang kedua adalah refleksi diri kita. Ya, lewat firman yang kita baca, lewat pembelajaran yang kita alami dalam 1 minggu, 1 bulan, atau dalam momen ini, Tuhan mau bicara apa? Refleksinya, ya. Apa yang seharus berubah? Apa yang seharus bertumbuh? Ya, refleksi tentang cara pandang siapa Tuhan dalam hidup kita, ya. Lalu yang ketiga adalah untuk kita lebih bergantung lagi sama Tuhan. Kita mau sadar bahwa hidup kita bukannya aku lagi, bukan dengan kekuatan aku, tapi aku mau bergantung kepada Tuhan. To depend, to trust God. Sebab kita mengenal bahwa dia Allah yang dapat kita percayai. Lalu yang keempat, terakhir adalah to worship. Kita menyembah Tuhan. Ya, kita benar-benar saudaraku menanti-nantikan Tuhan. Dengan kita belajar to listen, to reflect, saudaraku to depend, and then to worship God. Menyembah Tuhan dari hati kita. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan gak melihat yang lain. Tuhan melihat cinta kita kepada Tuhan. Semakin bergantung kepada dia. Semakin menanti-nantikan dia. Nah, akhirnya kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau kita berjalan, kita tidak menjadi lelah. Kalau kita berlari, kita tidak berlari dengan kelelahan. Kita tidak mengalami running on empty, bahkan kita nggak running after emptiness. Tetapi kita mengalami renewal energy, kekuatan yang dibaharui. Sehingga bukan dengan kegiatan fisik kita berjalan dan berlari lagi, tapi Tuhan akan membawa saya dan saudara terbang dalam kekuatan sayapnya. Artinya ada kekuatan supranatural, ada renewal energy. Dan saudaraku, ketika kita saudaraku mengalami renewal energy ini, kekuatan Tuhan menjaga menyertai kita, maka kita bisa berkata I can do all things through Christ. Ternyata ayat ini, ayat 31 dikaitkan saudaraku dari ayat ke-28 dan 29. Renungan yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa cara pandang kita tentang Tuhan begitu mempengaruhi kekuatan dalam hidup kita. Kalau cara pandang kita salah, kita berkata God doesn't see, God doesn't care, maka itu banyak orang yang menjadi lelah dan lesu. Tapi ketika kita tahu, Alkitab berkata, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu saudaraku memiliki saudaraku 3 pribadi. Saudaraku, yaitu Allah yang luar biasa, tetapi dalam satu kesatuan. Dan saya percaya kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, kepedulian Tuhan, hikmat Tuhan akan terus menjaga dan memimpin kita. Bagaimana dengan Anda dan saudara? Apakah kita punya cara pandang dan perspektif kita akan Tuhan yang benar dan baik? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini?
Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Stay strong and stay blessed.